Nah, bab 3 ini bisa kelihatan how to research. Ya. Sampai sini. Selanjutnya hasilnya akan seperti apa? Ya. Ini hasilnya. Oke. Sama ini. Jadi secara gamblang itu bisa dijelasin. Oke, ini penelitiannya 10 orang. Ya. Terus instrumennya pakai questionnaire. Bagaimana cara improving student vocabulary. Terus selanjutnya hasilnya bagus. Ya. Terus informasi kegunaannya ini tadi habis result ya. Terus di sini adalah implikasi atau impact atau orang bilang inovasinya ada di mana. Dia cerita di bagian sini. Dan ini akan Anda buat nanti, nggak sekarang. Cara bacanya seperti itu. Oke. Kalau saya lihat hubungannya dengan usability punya Anda ini nggak kelihatan. Resultnya nggak ada hubungan dengan usability, Mbak Ulfia. Tapi kita bisa ambil background-nya. Misalnya ya, di sini kita lihat research state vocabulary more kompleks dan segala macam. Kita coba lihat skip. Ini kita lihat ya si Richard yang ngomong gitu ya. Bagus nggak nih? Kita bisa pakai nggak buat sebagai background pendahuluan. Nah, terus ini mungkin bisa kita kumpulin nih. Kita kumpulin dulu semua yang berhubungan dengan nomor 1, nomor 2, nomor 3 ya. Ada nomor-nomor itu kan citasi ya, reference ya. Reference kita kumpulin. Oke, si Richard bilang gini. Terus kedua, nih, ini juga bisa diambil. Innovative way of media increase enthusiasm in learning vocabulary. Nah, nanti si papernya ini bisa kita chat juga di papernya kita nanti. Papernya ini bisa dipakai ya, deskripsinya kita. Oke. Nah, ini bisa diambil. Terus lagi kita lihat di sini. The writer needs to see Duolingo Open Language Learning Application. Oke, kita bisa lihat nih referensinya kemana. Tebakan saya ini ke website. Jadi kayaknya nggak bisa diambil. Nah, ini bisa diambil. Poin 4. Kan kita jadi nggak capek ya buat ngumpulin referensi ya. Nah, kita bisa ngambil seperti ini. Oke. Udah, sampai sini aja. Mungkin di sini ya, state Duolingo is preferred for regular. Ini enggak. It means Duolingo is easy, interesting, with comfortable one media that using in the teaching. Nah, ini bisa diambil juga. Sorry, ini nggak bisa diambil, ding. Ini bukan citasinya dia. Citasinya dari sini. Ini. The research show that students started learning language. Ya, dan ini bisa diambil. Alasan Anda menggunakan, kan ada pilihan lain kan? Tadi selain Duolingo tuh apa aja ya nanti, Mbak Ulfia? Referensi kita ada Elsa, terus habis itu Monthly. Jadi tuh lebih ke general language learning-nya, Pak. Iya, Jadi nggak betul. spesifik ke aplikasi. Tapi waktu Anda bikin di bab 2, penjelasan Duolingo dan segala macam bisa diambil kan? Oh, bisa. Alasannya kenapa pakai Duolingo? Ya ini salah satunya. Gitu. Oke? Ini kan footnote-nya ini kan di 2012. Berarti kalau misalnya kita citasi ini ke jurnal ini aja ya? Enggak, kalau memang footnote-nya ini ke 2012, jangan pakai yang ini. Pakai yang si Use Duolingo Apps for Improve English Vocabulary Learning. Ini, Okay. pakai siapa ini namanya? Pangku Aji Soko. Oke. Nah, tapi yang diambil jangan yang di sininya ya, tapi Anda bisa Yang ngambil dikutipan di jurnal lainnya. yang punya dia ya, punya dia sendiri. Dia kan Ya. ngomong kayak gini nih. Nah, misalnya kayak gini nih, bisa diambil ya, atau memang di bawah-bawah yang bukan kutipan orang. Anda bisa ngambil kayak gini kan?
Ini bukan kutipan si Grego, tapi ini kutipan si Sasongko ini tadi. Maksudnya gitu. Oke? Oke. Ya. Nah, dari sini sebenarnya cuma ini doang yang diambil untuk membantu ya di background ya. Mungkin di awal-awalnya di sini nih yang di kebutuhan untuk kenapa kita belajar language yang dibutuhkan. Misalnya seperti ini. Ini bisa diambil. Satu paper bisa kita ambil. Terus, oke. Sekarang kita ambil yang di sini. Nah, ini paper internasional. Saya lebih suka. 2022 lagi. Abstraknya lebih bagus. Karena ini jurnal, bukan paper conference. Paper conference itu paling juga 6. Ini 22. Nah, maksud saya, kalau Anda banyak ngambil dari paper ini, motivasinya dari sini, misalkan ada usability evaluation nih, ya. Tapi ini kan middle age woman, ya. Ngelihatnya dari korpusnya itu dari middle age woman, bukan dari perbandingan misalnya. Nah, Anda beda paper, tapi bisa dijadikan reference utama. Nah, kalau yang Anda jadikan reference utama, ini adalah state of the art. Oke, state of the art adalah reference utama Anda yang paling terbaru, yang paling terkini dan yang paling mirip yang akan Anda buat. Itu state of the art. State of the art nggak boleh, biasanya nggak lebih dari 5. Oke, nah Anda bisa ngambil nih di sini. Cara berpikirnya dia itu Anda bisa ambil. Dia ceritanya tentang mobile device, ya. Terus kalau yang untuk Quranicnya nggak perlu. Kita cari lagi yang berhubungan dengan usability. Nah, gamification kan mau diambil kan tadi ya. Ini bisa diambil juga. Diambilnya ini nih. Smader 2016 masih oke sih menurut saya. 2016 sampai 2023 lah. Kalau memang perlu diambil, silakan diambil. Ya. Terus di sini ini background, ya, berhubungan sama background. Terus ya ini metodologi, teknologi, ada metodenya. Nah, ini banyak nih. Ini paper bagus menurut saya. Ada pattern question, ini pakai Kahoot ya dia ya, untuk belajar tulisan Muslim kayaknya. Nah, nanti Anda bisa lihat dari resultnya dia. Biasanya saya untuk cara-cara dia pelajarin atau cara dia melakukan metodologi itu biasanya jarang saya baca. Yang saya baca adalah risetnya dulu. Impact nggak dengan apa yang kita bikin? Kalau reference, kalau misalnya sebagai state of the art ya, ini harus dibaca result sama discussion-nya. Tapi kalau cuma buat pembantu, ini bisa diambil. Gitu. Sebenarnya tujuannya apa sih? Di bab 1 tujuannya adalah Anda bisa bikin rumusan masalah. Ini ada penjelasannya ya. Kalau bisa ini satu alinea ya, biar kemungkinan tuh sekitar 2 halaman lah untuk bab 1. Jadi Anda cerita tentang paling dikit ya 2 halaman ya. Jadi Anda di sini cerita tentang latar belakang. Ya, di latar belakang ini biasanya ada pembahasan dari umum menuju fokus penelitian. Kalau Anda bacain itu pasti kebayang. Terus penelitian terdahulunya Anda sebutin. Tadi kan ada ya di background ya, penelitian terdahulunya seperti apa. Nah, disebutin. Yang membuat Anda tertarik dan didukung oleh penelitian sebelumnya. That's why saya selalu nanya, ini jurnalnya dari mana? Maksudnya, udah berapa jurnalnya? Saya belum nanya udah dibaca apa belum ya. Ada berapa aja udah penting buat saya. Ini karena ada beberapa orang yang udah sampai bab 3, saya nanya, belum ada ini. Parah kan? Jadi nggak cuma dikumpulin doang, ya tapi dibaca. Tapi kalau dikumpulinnya aja cuma 5, wah ini berantakan. Selalu ya, saya selalu bertanya kepada, saya biasanya ada kelas yang atas sama kelas bawah, itu saya ketemuin.
saya ketemuin, saya suruh yang kelas bawah nanya tips and trick dalam mensukseskan membuat skripsi. Kebanyakan dari mereka, ini sampai 6 atau 7 angkatan, selalu ngomong gini, baca jurnal. Selalu ngomongnya begitu. Mereka bilang, kita itu kayak orang, apa ya, kayak orang kehilangan arah. Pak Sun itu nggak bakal jelasin kita step by step seperti guru SD yang ngajarin anak SD-nya step by step. Nggak bakal. Kita sadar, mereka juga bilang kayak gitu. Dan waktu pas aku kan aku nggak ngomong waktu pas mereka curhat ya. Jadi supaya dibuat lebih apa ya istilahnya, lebih netral lah. Mereka bilang gitu. Jadi dosen pembimbing nggak bakal bisa menolong untuk melakukan step by step fulfilling. Itu nggak mungkin. Yang bisa dilakukan adalah baca. Kalau nggak dibaca, kita benar-benar kehilangan arah. Ya, itu dari mereka. Dan itu benar. Kalau Anda nggak punya senjata, maksudnya tabungan untuk buat membaca ini, inspirasinya nggak bakal keluar. Oke, balik lagi. Makanya dari itu, kalau orangnya ada 3, kita ada punya berapa nih? Total ada berapa? Saya nggak bisa ngitung ya di sini ya. Kan kita sih bagi 10-10 Nah, gitu, Pak. Biar nih, oke. 30 targetnya. Oke, good. Nah, ini udah ada nih. Siapa yang review? Nah, yang kayak gini yang saya maksud. Kalau mau ya, saya ada satu tips. Bikin satu lagi di sini. Eh, bilangnya reviewernya apa istilahnya ya? Ini kan reviewernya siapa gitu ya. Tapi ada istilahnya eh, apa istilahnya? Insight lah bilangnya. Saya ini dibikin insight. Jadi sebenarnya sama kayak gini lah. Kalau kita kan finding, conclusion kan takutnya agak bingung antara conclusion atau discussion yang ada di paper, sama satu lagi adalah conclusionnya kita. Nah, saya berharap kalau conclusion itu adalah conclusion yang ada di abstrak ini. Tapi kalau insight, ngomong kayak bahasa Indonesia aja. Apa yang kita pikirin, misalnya lagi baca nih, sampai di poin 1 poin sampai 2 atau 3 alinea gitu ya. Terus kita bilang, wah ini bagus nih buat konten kita nih. Ketik aja materi bab 3 ini menarik untuk diinformasikan bahwa poin ini bisa saya masukin ke dalam let's say literatur review khusus untuk UX misalnya. Di insight ini. Karena waktu pas Mbak Alvia baca insight-nya Mbak Wening, ini nggak terlalu kelihatan orang ngomong. Nah itu saya sering pakai buat diri saya sendiri. Jadi insight-nya saya bikin punya pakai bahasa saya. Saya selalu bilang, waduh ini keren juga nih kalau saya bikinin seperti ini. Nah ini gue ntar ngambil materi ini dari situ deh. Kayak gitu. Saya selalu ngomong kayak gitu. Sehingga waktu pas nyari, nggak nyari yang sebelah kiri. Nyarinya sebelah kanan. Oke, ini udah bagus. Ya, tanpa saya suruh ya. Nah, ini sudah bagus dan sudah didapatkan. Ini kayak gini-gini nih. Bahasanya jadi lebih apa? Lebih orangnya bilangnya apa ya istilahnya ya? Lebih gampang lah untuk dipahamin. Saya ambil contoh yang punya saya ya. Coba ya, ada nggak ya? Apa ya namanya? Data bukan exclusion, inclusion, nggak ada. Oke. Ini aja deh, candidate. Data extractions ya. Coba ya. Bahkan kalau saya lebih lengkap, saya cari publishernya siapa. Ini bisa ketahuan conference-nya dan jurnalnya. Dia materi conference apa dia jurnal. Nah, kalau dia bilang kalau di contohnya yang tadi ya. Nah, ini nih. Ini short paper, tapi ini IJET. International Journal nih. Saya tahu nih, International Journal. Jadi ini masuknya jurnal. Oke. Terus udah gitu yang di sini lebih ke saya lebih banyak lagi. Ada
research gap-nya, ada problem, ada goal-nya, pakai framework-nya pakai apa, terus partisipannya ketahuan, saya masukin, research-nya ngapain aja, pakai teknologi apa, lalu hasilnya kayak gimana, ada impact-nya apa enggak, kebaruannya seperti apa, terus udah gitu ada limitasinya enggak, kedepannya mau ngerjain apa. Nah itu yang saya lakukan itu. Nanti di ujung biasanya saya tambah ini yang seperti saya bilang ini. Oh ini belum update nih. Nanti saya cari yang update deh. Mana yang update ya? Ini bukan sih. Wait. Saya kasih lihat yang ujung yang update-nya. Suggestion. Kandidat 86. Oh ya ini dia. Tuh. Kelihatan kah? Nggak kelihatan. Nih. Omongan kita sendiri loh yang kita masukin. Maksud saya gitu. Ini menjadi buku saktinya kalian. Kalau nggak ada ini, kemana-mana nanti. Bingung. Gue mau bikin latar belakang apa? Ya. Baik itu Anda nggak pakai perusahaan maupun pakai perusahaan. Ya. Yang perlu perhatikan baik-baik. Oke. Dan ini udah bagus. Kita balik lagi kemari ya. Nanti khusus untuk materi Anda, ini kan ada penelitian terdahulu udah ya. Gap penelitian itu cerita tentang kurangnya penelitian mereka. Penelitian terdahulu bercerita tentang usability evaluation hanya di bahasa Arab, bahasa Inggris, sehingga tidak menjelaskan perbandingan antara bahasa, misalnya gitu. Itu gapnya. Ya. Penelitian sebelumnya hanya mengevaluasi dari satu materi. Jadi tidak bisa mengevaluasi materi ini, misalnya gitu. Kalau dalam bentuk perusahaan, penelitian sebelumnya lebih ke metodologi, let's say metodologi HE. Nah, ternyata HE aja tidak cukup. Itu gap. Kebayang ya? Oke, dulu materi sebelumnya di perusahaan B membahas usability di bagian UAQ, tapi belum ada UAQ sama gini. Karena Anda kan ngelihat juga dari feature works-nya mereka, ya kan, suggestion mereka. Dia bilang kalau bisa ada tuh paper bilang kalau bisa ini dikombinasi, jangan cuma HE doang. Nah itu bisa kita ambil, itu gap, oke? Penting. Nah, jadi diketik di situ bahasa Indonesia dulu kan, kita bikin skripsi dulu kan ya, belum bikin paper kan ya. Nah, nanti bikin paper disepitin, pakai aja ChatGPT. Dari background bikin dalam bentuk buat dalam bentuk paragraf berbasiskan latar belakang dengan kata tidak lebih dari 500 dan mempunyai fungsi-fungsi penting di dalam intisari background saya. Translasikan bahasa Inggris. Udah jadi, maksud saya gitu. Tapi kan waktu pas bikin pertama kalinya kan harus mikir, nggak bisa pakai ChatGPT. Kalau mau pakai ChatGPT, apa itu gap penelitian? Berikan satu contoh gap penelitian. Ya, itu bisa. Makanya dimanfaatkan ChatGPT. Saya aja pakai yang bayar, malahan. Modal. Iya memang butuh modal daripada pusing sendiri. Gitu. Nah, itu gap penelitian. Selanjutnya urgensi. Ya, urgensi penelitian. Kalau Anda tidak melakukan penelitian ini, apa yang terjadi? Itu key point. Nah,
Sebenarnya di sini ada yang ingin dibahas sebenarnya. Kalau perusahaan-perusahaan, saya kan selalu bilang, kalau perusahaan ini nilai rating Play Store-nya jelek, itu bisa jadi urgensi. Kalau dia perusahaan ya. Nah, nge-reviewnya adalah bentuk dari review orang yang jelek. Itu bisa kita ambil. Atau mungkin sebelumnya interview dulu. Ada mahasiswa kelompok sebelumnya, dia melakukan pre-interview malahan, atau pre-questionnaire. Just mau menginformasikan bahwa sebagian besar dari user itu tidak puas. Jadi ada datanya. Dia lakukan itu. Tapi bukan asumsi kita. Makanya kalau Anda bilang, setelah kami melihat dan mereview apa yang terjadi, kami memutuskan untuk melakukan perbaikan. Gitu ya. Itu pertanyaannya, emang siapa lu? Kebayang maksud saya? Ngerti nggak? Jadi kan gini, kan dia bilang nih, setelah kami mereview aplikasi ini, kami merasa bahwa ini harus diperbaiki. Kan saya selalu ngomong, pertanyaan siapa lu? Lu tuh siapa? Gitu kan? Kamu tuh siapa? Kamu tuh expert nggak? Bisa menjudge bahwa aplikasi ini jelek? Nggak boleh. Tapi kalau bilangnya dari 3.000 yang sudah register, informasi ratingnya itu 3,1. Itu valid. Ya, itu valid. Kenapa bisa dibilang valid? Ya karena yang ngomong bukan kalian. Kalau mau disalahin, salahin user. Orang yang ngomong user kok. Iya nggak? Jadi bagaimana cara kita mengcapture si user? Oke? Nah, yang memang yang susah, landasan kalian kalau bukan di perusahaan. Misalnya Mbak Ulvia sama Mbak Wening. Saya tanya, emang urgensinya apa? Bikin komparasi gamification. Nggak ada kan? Belum ada sih, Pak. Karena kita Iya. mikirnya kayak, kira-kira ada keberlanjutan nggak dengan adanya fitur gamification buat belajar bahasa Inggris, belajar bahasa gitu. Mm-mm. Nah, saya selalu dibilangin sama dosen saya, meskipun kita melihat bahwa tidak ada problem di situ, sebenarnya kita berspekulasi dengan adanya model gamification itu meningkatkan performance siswa. Ya. Jadi ini lebih ke lebih ke bagaimana alternatif pembelajaran yang lebih baik. Anda bisa state di situ. Ya, untuk meningkatkan kemampuan siswa dengan gamifications. Oke? Nah, salah satu yang Anda terapkan juga seperti itu. Bayang ya, jadi urgensinya nggak terlalu kelihatan, is okay. Karena ini tempat umum kan, maksudnya materi bukan perusahaan. Nah, setelah itu Anda harus sebutkan novelty. Karena di BINUS itu selalu nanya, inovasinya apa? Oke. Nah, novelty yang akan kita raih adalah rekomendasi UX desain yang baru dengan menggunakan dua metodologi, dengan mengkombinasikan dua metodologi itu adalah novelty. Kalau cuma satu, mungkin kalau HE doang atau kalau cuma UX doang, apa bedanya sama yang paper sebelumnya kan gitu ya? Saya pastikan kalau udah metodologinya dari dua, itu kemungkinan lebih sedikit yang penelitian sebelumnya lakukan. Karena kombinasinya lebih gede kan? Gitu. Nah, itu dari sisi novelty, kebaruan. Nah, biasanya related sama kontribusi. Ya, kontribusinya apa? Ada dua, bagi akademik dan bagi industri. Anda berharap kontribusi dari si akademik ini
memberikan insight kepada akademik bagaimana melakukan evaluasi usability menggunakan 2 metodologi, misalnya. Satu. Atau dari sisi bisnis adalah bagaimana merekomendasikan usability yang terbaik menurut Anda dan menurut 2 metodologi tersebut. Jadi yang ditekannya itu adalah kalau dari akademik adalah 2 metodenya, kalau industri adalah rekomendasinya. Ya. Terus Anda jangan berpikiran bahwa rekomendasi itu seluruh tampilan layar berubah. Enggak. Paper nggak bakal muat. Dan enggak semua bilang itu jelek. Kalau semua bilang jelek, bilangnya satu. Bahkan nggak ada yang download malahan kalau bilang semuanya jelek. Atau semuanya dirapin. Ada mahasiswa saya kemarin yang satu kelompok, dia bikin perbaikan semuanya dari mobile-nya Bang Danamon. Ngapain? Kan masalahnya cuma di bagian di login doang. Ya udah perbaikin loginnya aja. Dalam, tertuju dengan kuat. Tapi pasti bukannya ngada-ngada. Kalau memang fitur transfernya yang kurang, ya udah fitur transfer aja yang dirapihin. Yang lain nggak usah. Gitu. Saya tanyain, fitur loginnya kenapa dirubah? Ya supaya lebih bagus, Pak, katanya. Pakai fingerprint. Oke, saya nanya, emang ada nggak yang masalah saat ini loginnya kesusahan, jadi harus pakai fingerprint? Nggak ada. Terus kamu consider nggak kalau orang nggak punya fingerprint di handphonenya? Pusing mereka lihat tampilan layar, tuh tiba-tiba ada fingerprint di layarnya mereka. Kebayang nggak mereka? Aku bilang gitu. Baru ngeh mereka. So ini masukan buat Anda semua. Jadi penting. Oke, ini tuh latar belakang ini, makanya saya bilang itu yang di sini nih bisa sampai 2-3 alinea lah. Ini bisa satu halaman sendiri. Seperti yang saya bilang ya, bikin tulisannya, rangkai dengan baik, terus Anda kasih komen, ini penelitian terdahulu, ini gapnya, ini urgensinya, seperti itu. Nah, kelompok ini sudah bikin belum? Saya bikin ini dulu. Di-share Pak, baru nanti Pak. Oke. Belum disusun. Ya udah, tim gamification apps bahasa gitu ya. Biar ingat aja saya. Oke. Nah, itu seperti itu ya. Nanti kalau misalnya belum di-share, tapi udah dibikin, biasakan untuk taruh di progress. Kalau backlog ini belum dikerjain. Ini folder penting, saya anggap udah selesai. Ya. Bayang ya. Oke. Mana lagi yang udah dikerjain tapi belum di-share? Rumusan masalah udah belum? Belum. Oke. Nah, waktu pas udah cerita ngomongin progress, ngomongin latar belakang, selanjutnya adalah RQ, research questions, rumusan masalah. Ya, banyak RQ yang ada. Tapi yang saya kasih triksnya di sini. Untuk UX ya, terutama untuk perusahaan ya, sebenarnya poin saya selalu bilang, udah nggak usah ribet-ribet, bikin 2 aja rumusan masalah. RQ-nya ada 2 aja. Satu, bagaimana menganalisa. Oke. Kedua, bagaimana merekomendasikan. Dah ya, 2 ya. Nanti kesimpulannya juga 2. Tampilannya itu tentang analisa, kedua tentang rekomendasi. Itu latar belakangnya. Nah, cuman kalimatnya harus dibikin dengan baik. Oke, itu untuk rumusan masalah 2. Bagaimana yang mengkomparasi misalnya. Nah, rumusan masalahnya sebenarnya ada tambahan. Pertama, melakukan komparasi. Bagaimana melakukan komparasi? Bagian mana yang paling kontras dari mereka? Itu pertama. Kedua, menganalisa ketiga bagian tersebut. Oke. Ketiga, merekomendasikan solusi yang baru dari temuan ketiga hal tersebut.
Oke, gitu ya. Kebayang ya? Itu jadi rumusan masalah. Tujuannya, tujuan dan manfaat ini simple sebenarnya. Tujuan itu lebih ke kata kerja. Tujuannya ya udah menganalisa. Ini kan tinggal diganti kata kerja sebenarnya dari kata tanda tanya. Bagaimana menganalisa gitu kan ya. Nah, tujuannya adalah menganalisa. Hasil yang manfaatnya adalah memberikan hasil analisa manfaatnya kepada kontribusi akademik dan bisnis atau praktisi. Ini manfaat. Oke. Selanjutnya ruang lingkup. Ruang lingkup adalah hal penting yang jangan teknis, jangan terlalu teknis, tapi bersifat global, tapi nggak boleh terlalu global banget, yang menjadi batasan Anda. Misalnya nih, yang punya si gamification, yang di review adalah fungsi gamification saja pada ketiga aplikasi. Anda bisa tambahin, tidak melakukan fungsi kecepatan akses misalnya. Tidak melakukan review fungsi pada security. Yang kemungkinan orang akan bingung, sebenarnya berhubungan sama gamification apa sih? Kalau security udah nggak berhubungan, ya udah exclude aja. Yang berhubungan dengan gamification tapi dengan nilai, misalnya nilai deh. Tidak melakukan review pada nilai. Karena kalau nggak di state begitu, mereka nanya kemana-mana. Untuk komparasi ya, karena Anda judulnya udah gamification, udah bold ya, udah jelas, udah obvious bahwa Anda yang mau direview adalah gamification. Tapi kalau aplikasinya ini satu, ya, ini misalnya kemarin tuh yang kalau nggak salah Mamikos, kalau aplikasinya ke satu nggak boleh di bagian sini aja, bagian sana aja, nggak boleh, harus keseluruhan. Karena kan ini experience, user experience, ya experience-nya udah benar harus dijalanin. Ya, beda sama komparasi. Komparasi kan banyak. Ntar experience-nya banyak, ntar malah nggak jadi, malah S2 jatuhnya. Makanya di scope-nya kita kecilin. Oke. Anda juga ini informasiin. Kalau yang di-review ada website-nya, ya udah website-nya. Tidak mereview mobile apps-nya. Kalau Anda review Android only, Anda state bahwa yang di-review adalah Android only. Kebayang? Kalau yang mau di-review adalah usernya Anda banyak, ada 10.000 ya, pelanggannya atau yang pengguna. Yang mau direview adalah jarak demografik Jakarta aja. Nah, itu boleh. Yang mau direview adalah cewek saja misalnya. Karena ada berhubungan nih dengan cewek misalnya. Nah, contoh yang tadi bisa jadi middle woman kan katanya, atau muslim woman misalnya. Tapi memang harus dijelasin kenapa Anda state seperti itu. Gitu. Ya, itu ruang lingkup. Nah, selanjutnya Anda menggunakan metodologi. Metodologinya yang Anda mau pakai. Ya, mau pakai, tadi kan saya udah bilang ada kuantitatif, kualitatif. Kuantitatifnya Anda pakai UIQ, SUS gitu kan. Terus honeycomb, apalagi USE yang berhubungan dengan questionnaire dah. Itu bisa diambil. Terus yang kuantitatif, nah, saya sempat bilang kan kuantitatifnya itu apa nih? Nah, kuantitatifnya kualitatif ya. Kualitatifnya pakai usability testing, pakai ISO, pakai apa lagi? HE, pakai eye tracking, terus pakai PacMed, terus pakai apa lagi ya? Think Aloud. Nah, saya bilangin banyak nih metodologi. Pak Sunardi tahu metodologinya, tadi sebutin dong satu-satu lagi, nggak mau. Ada kok, kalau Anda jurnal, oh dapat nih ternyata yang kayak gini, ternyata kayak gini. Bahkan ada mahasiswa yang bikin sendiri pakai Excel, metodologi, dan komparasinya dibagi ke teman-teman. Sampai dia nyari tahu itu. Karena waktu pas bikin paper itu ditanya, kenapa Anda pakai metodologi itu? Ya,
Kalau nggak ditanya sama reviewer, saya yang nanya, kenapa pakai metodologi itu? Reasonnya apa? Ya, itu metodologi. Anda jelasin metodologi. Secara simpel aja. Nggak usah banyak-banyak, karena nanti dijelasin di bab 2 sebenarnya. Oke? Terus terakhir, sistematika penulisan. Nulisnya, ya kan bab 1 apa, bab 2 apa, bab 3 apa, itu sebenarnya udah ada template. Banyak kok dari mahasiswa yang sebelumnya udah kerjain. Nah, sistematika penulisan. Jadi nggak ada masalah. Dari kelompok tim gamification, ada pertanyaan? Bab 1 only? Enggak? Oke, kalau enggak, Belum minggu ada depan. kepikiran, Pak. Iya, waktunya udah nggak bisa saya tungguin lagi sampai kepikiran. Oke, Pak. Minggu Makasih, depan, Pak. minggu depan jadi ya bab 1-nya. Kalian ada libur Ya. 2 hari loh, bayangin. Udah mau jalan-jalan, nggak boleh. Bikin ini dulu baru bisa jalan-jalan. Emang yang sengsara saya doang, semuanya harus sengsara. Jadi bareng-bareng lah, oke? Biar kita hasilnya juga bagus bareng-bareng. Oh, kemarin tuh Mbak Ulfia yang WhatsApp ke saya ya. Iya. Ya, saya punya message khusus. Jadi kalau Anda udah ready, kalau bisa jangan paper, jangan conference. Kita masukin ke jurnal. Serius. Jadi nggak dibatasin 6-7 halaman. Bisa sampai 20 halaman. Kita coba. Oke? Ya, coba dulu. Coba Ya. dulu. Jangan bikin short paper kayak gini. Ini mah short paper. Mana halamannya berapa dia? Berapa? 7 ya? 7 mah dikit banget. Pertanyaannya bisa masuk ya. Heran ini. Referensinya aja cuma 5, 8. Ya sudahlah, nggak usah ngiri punya orang lah. Dia mungkin ada caranya kali. Ya. Tapi kalau bisa jauh lebih banyak. Kayak gini nih. Tuh, beda loh. Ya, masuknya Springer Hill lagi. Nah, Springer Hill. Kayaknya sih iya. Malaysia lagi. Springer ya kan, Springer Hill. Tuh. Oke. Nah, itu saya harapkan teman-teman udah bisa. Saya nggak tahu ya di S1 untuk BOL sistem informasi ada yang sudah tembus jurnal apa belum. Tapi kalau misalnya belum, mudah-mudahan Anda yang jadi pertama. At least di kelas ini. Ya, ini motivasi nih. Biar jangan sampai nyerah di tengah-tengah. Ya, oke, gitu ya. Sip. Iya, Pak. Siap. Oke. Di sini, oke. Mbak Dini, Mbak Foto, sama Mbak Anissa. Mbak Dini ada? Halo? Nggak ada ya? Oke. Ada, Pak. Hah? Ya. Oke. Mbak Anissa ada? Ada, Pak. Nah, yang ini Mbak siapa? Mia, maaf, Pak. Gak apa-apa, saya bercandain dulu. Siapa? Mia, Pak. Yunia. Mia. Mia, Pak. Mia. Benar. Gini. Benar gini? Eko Mama Yankee Alpha, Pak. Oke. Eko. Mama Yankee Alpha. Eko, Mama, Yankee, Alpha. Mia. Mia. Ya, benar, Pak. Oke. Ups. Kelihatan gedenya. So, saya ada konsen di design thinking karena mahasiswa saya sebelumnya menggunakan design thinking juga. Ternyata desain, ya mereka menyadari sendiri, saya sih ngikutin aja. Nah, dari design thinking yang dia minta, itu waktu pada saat proses prototype dan testing, dia bingung melakukan analisa prototipenya kayak gimana. Ujung-ujungnya tahu nggak dia pakai apa? Pakai UAQ juga. Karena nggak mungkin kita nanya nggak pakai dasar. Butir pertanyaannya aja kita bingung kalau nggak ada dasar. Bener nggak? Pak, sebelumnya
Judulnya ini ada perubahan, Pak. Oh, maaf kalau gitu Iya. balikin sini dulu. Ya, oke. Sorry, saya nggak ngelihat ininya sih depannya. Oke. Kemarin udah dibahas kah? Belum ya? Belum sempat, Pak. Yang pertemuan sebelumnya belum sempat kita bahas. Mm-mm. Oke. Jadinya kemarin kan Bapak ada beberapa pertanyaan ya, Pak ya. Ya. Kemudian ini kami menjawab, akhirnya kita kayaknya mau ganti judul aja. Kemudian ada usulan judul baru seperti ini, Pak. Dari metodenya kita pakai usability sama use questionnaire. Nah, untuk aplikasinya kita pakai yang umum, Pak, rencananya. Anda nggak punya perusahaan yang bisa direview, diizin untuk direview perusahaannya. Dan sih, Pak, sebenarnya kemarin itu kan sudah dapat di ini ya, Pak, dari Semen Gresik. Di Terus? opsi judul yang keempat ini kita ada Hmm. sistem, ya Pak, Oke. IRM ya Pak, Enterprise Risk Management. Nah, ini Oke. kemarin udah diskusi sama tim Hmm. developer sistemnya, Hmm. sama tim risk owner yang punya si aplikasi ini. Oke. Boleh tapinya. Ah, ah, Boleh. Oke. Kalau boleh boleh, Pak, boleh. mendingan yang ini. Kenapa? Karena yang 3 ini nggak boleh satu aplikasinya. Ini satu kan? Ipunastas, KAI Akses, antar aja. Ya nggak? Ya, Ya, jadi nggak bisa, yang di atas nggak bisa. Biar nggak ribet, saya buang aja. Oke, terus menggunakan ini SUS, ini SUI. Dua-duanya sama-sama kuantitatif. Ini Anda pakai questionnaire, ini juga pakai questionnaire. Ngapain di-combine? Oke, so jadi Anda ganti dengan metodologi yang berbeda dan di-combine. Kuantitatif, kualitatif. Nggak boleh dua-duanya questionnaire. Oke? usability testing Pak, ini Pak maksudnya yang Mana? depannya. Mana? Ini. Ah, em, Oke, usability testing dan mau pakai apa? SUS atau USI? Gimana? SUS atau USI? Bingung ya? ya Pak. Ya, cari dulu ya. Dan usability, Anda cari tahu mau pakai yang mana. Kalau saya bilang apa, nanti takutnya Anda terkunci dengan omongan saya, jadi nggak enak. Kalau misalnya nggak jadi, ini dosennya yang ngajarin, gitu nanti. Oke, paper preparations, ini yang punya saya kemarin. Saya minta referensi papernya ada di mana? Ada di attachment Pak, ada linknya. Ini ya, ini ya. Ya, Oke. tapi ini masih ambil pakai judul yang di atasnya Pak, bukan yang Oh, bawah. saya biasanya Mm-mm. saya copy paste di sini, gitu ya. Terus saya save as biar bisa keambil, gitu. Kan udah pakai yang semen gresik nih. Semen gresik lagi. Semen apa tadi? Bener ya? Oh, yang ini jadinya pakai SIG Semen Indonesianya Pak. Oh iya, semen Indonesia kan ya. Iya, Nah, berarti paper-paper yang nggak berhubungan dibuang ya. Kalau ini kan mau ngomongin train kan, train ticket machine kan, ya. nggak masuk dong. Heeh. Kalau ngambil dari sisi usability evaluation-nya aja, boleh, nggak masalah. Tapi jangan ngambil dari train ticket machine-nya. Atau Anda mau ngambil tentang metodologi usability ini, testing juga boleh. Performance measurement itu juga boleh, ya. Tapi kalau trend ticket mesinnya jangan dipakai. Oke, dirubah ya. Ini tentang papernya saya preparations. Saya balikin lagi.
Judul saya balikin lagi. Minggu depan, kalau sudah ketahuan, ini sebenarnya saya nggak review. Ini saya cuma ngikutin Mbak aja. Apapun pilihannya, menurut saya usability testing udah termasuk kualitatif, tinggal kuantitatifnya. Apapun dua-dua jawaban ini menurut saya aman. Nggak perlu approval saya. Yang penting Anda yang milih, bukan saya. Setelah itu, Anda langsung kerjain bab 1. Semua bab 1 masukin ke progres, kerjain. Minggu depan saya tanya. Ada pertanyaan? Mbak Mia? Mbak Deni? Mbak Nisa? Sementara cukup, Pak. Iya. Ingat ya, yang saya omongin tadi ke dalam tim gamification itu nggak beda dengan semuanya nanti. Saya tujukan bukan ke satu orang atau satu kelompok, tapi semua kelompok. Tentang rumusan masalah, tentang tujuan, manfaat, ruang lingkup. Metodologi, sistematika penulisan, itu semua sama. Kecuali di kelas ini ada skripsi BAD, Business Application Development. Baru saya akan bikin berbeda. Tapi semuanya UX kan? Nah, jadi kalau semuanya UX nggak ada masalah. Oke? Sip ya? Pak, terima kasih. Yes. Nah, Mami Kos. Ada Mas Raffi, Mbak Ika, sama Gunawan. Oke, Pak. Di sini paper preparationsnya, sorry, ini mah saya pindahin paper preparation sih. Tunggu, saya nanya sama yang lain juga. Ini kan cuma paper doang ya. Taruh di jangan deh, mau taruh di mana ya? Ini kan belum bikin paper ya. Saya taruh di mana ya? Bingung. Taruh sini aja lah ya. Tuh. Oke. Jurnalnya ada di mana? Jurnal belum. sebenarnya folder penting, Pak. Folder penting. Oke. Saya lihat judulnya dulu. Nah, ini Mas Gunawan udah chat ke saya nih. Ini udah yang terbaik. Untuk user experience interview kayaknya kita perlu cari alternatifnya deh, Pak, karena dari paper nggak ada yang nyebutin itu. Iya, makanya udah aneh. Cari lagi ya. Iya. Ini nih Cuman- tinggal. Kenapa? Cuman ini, Pak, kita sempat cari-cari kan dari Mamikos, dari yang penelitian-penelitian sebelumnya. Cuman banyak ketemu kan, memang sejauh ini kan cuman melalui Google Scholar dari website-website universitas yang kita Iya. inilah ya. Iya, nggak Tapi jelas. rata-rata cuman sampai bab 1, bab 2 dan abstrak. Jadi kayak kita paling mau ngambil beberapa buat jadi mungkin kayak semacam di latar belakang, atau mungkin jadi salah satu penilaian kayak misalkan Penelitian kemarin kan, terdahulu. penilaian terdahulunya kan bisa Oke. pakai USA questionnaire-nya kan. USA-nya ini dia nilainya dapat sekian berapa, terus indikator kepuasannya berapa. Itu kira-kira bisa nggak Pak kita cantumin, tapi berdasarkan dari abstraknya mereka? Jangan abstrak boleh, tapi yang diambil dari abstrak jangan penilaiannya, resultnya. Iya, result dari itunya. Iya, resultnya bilang apa? Misalnya bilang ini ada hubungan result sama penelitian selanjutnya. Nah, dia bilang misalnya resultnya perlu diperbaiki di bagian A-nya. Nah, terus penelitian selanjutnya dia bilang kalau ada waktu untuk memperbaiki, dia pasti ngomong kayak gitulah kira-kira ya. Lebih baik diperbaiki di bagian sininya. Itu cuma sebagai pembantu di bab 1 sebenarnya. Penelitian terdahulu tentang si Mamikos. Itu bisa diambil, tapi itu bukan referensi utama, hati-hati. Iya. Cuman ini Pak Sunardi, soalnya kalau misalnya kita lihat dari abstrak kan dia juga nggak ada acuan untuk jadi penelitian selanjutnya, karena kan itu kan bab yang kelok tuh, bab 3 sampai bab 5. Nah, ini jadi agak kesulitan di kami sih. Kemarin pas dicari-cari rata-rata ya cuman patokan metode itu dari bab 1, bab 2 sama lihat dari hasilnya itu dan agak abstrak aja. Iya, makanya jangan Mamikos yang di searching. Searchingnya dengan kalimat yang berbeda. Mamikos itu industrinya apa sih? Rental sih. Iya, rental ya. Maksudnya rental apa ya? Home rental apa rental gitu. Nah, ngambil dari situ. Ketika Anda ngambilnya udah benar, terus Anda searching di Scopus, pakai Skyhub aja. Udah cobain pakai Skyhub? Udah.
Udah, ada yang bisa ke-download. Beberapa, tapi ujung-ujungnya memang referensinya nggak jauh beda sama Scopus sih Pak. Skyhub itu buat download semuanya. Mm-mm. Kok nggak beda jauh dari Scopus? Pas Mana? hasil research-nya sih Pak. Bentar, salah, saya salah. Sebentar, saya mati ini gimana? Hasil research, paper preparation, bentar. Sorry. Ini UIQ. Oh, ini ngambil dari BINUS ya? Salah satunya BINUS untuk kita coba lihat-lihat awal di kerangka proposal Pak. Ini mah skripsi orang ini mah. Tujuan kita paper loh, hati-hati. Oke. Ya. Jadi hasil skripsi sebagus apapun, ketika dipindahin ke paper, orang reviewnya paper. Si reviewer itu nggak ngeliat skripsi. Nah, cuman memang saya udah pernah bilang, saya pernah mengalami satu situasi, saya sempat kaget, ini kenapa si paper doang yang dinilai, gitu kan, skripsi nggak dinilai. Ya udah, saya sama mahasiswa konsen papernya bagus, skripsinya nggak dikerjain. Giliran ujung-ujung dia kerjain, kucuk, cuman 30 halaman. Diomelin sama Bu Gege. Mana aja skripsi 30 halaman katanya. Udah, dia bikin lagi yang benar. Nah, jadi saya mendapatkan pengetahuan di sini bahwa kalau Anda punya waktu, dikerjakan skripsi dulu. Skripsinya jungkil balik, itu sebenarnya orang nggak terlalu, reviewer nggak bakal ngeliat. Tapi itu membantu kita membuat paper yang nggak usah mikir lagi. Karena semua yang ada di skripsi itu akan masuk di paper. Yang ada di paper pasti ada di skripsi. Yang ada di skripsi belum tentu masuk di paper. Karena paper itu penting-penting doang. Orang cuma 6 halaman, Anda bikin skripsi 50 halaman. Kebayang ya? Iya. Nah, balik lagi kemari. Jadi referensi yang saya minta adalah referensi bagian dari sisi jurnal internasional. Kita cobalah di sini ya, Scopus ya. Scopus.com. Let's check Scopus. Sebenarnya tadi selain Scopus sekalipun kita kan bisa publish and perish ya. Iya. Cuman publish and perish saya belum download. Oke, sebentar ya. Nah, di sini kan ada nih. Bahasa Inggrisnya apa nih kalau kos-kosan? Rental? Rental apa? Harus spesifik masalahnya. Hah? Rental cost, KOST. Itu mah bahasa Indonesia. Harus bahasa Inggris dong. Kalau boarding house ada nggak Pak? Boleh. Boarding house ya. Saya nggak iniin rentalnya ya. Ini field data range-nya kita pakai 5 tahun terakhir. 2018 deh. Sampai 2023. Oke, kita search ya. Boarding house ada. Ada 143. Oke, ini baru boarding house ya. Karena gini, boarding house-nya kita bisa ambil background-nya. Ya, jadi kebayang ya. Misalnya design support system for boarding house search using TopSys algorithm. Kan kita klik kanan sini kan kita kita sini view at publisher. Oke. IEEE access. Di sini ini udah masuk IEEE, udah bagus sebenarnya. Oke, ini paper conference, bukan paper jurnal. Ini udah ada resultnya. Boarding house, bla 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 gitu kan. Student tour. Nah ini benar nih, benar nggak? Demand in student upper level students, benar ya? Boarding house. Nah itu bagus kan? Udah bisa kita ambil. Nah sekarang yang kedua yang kita mau ambil adalah
full papernya. Karena waktu ini Anda harus bayar berapa ratus dolar gitu kan. Kan nggak mungkin ya. Ya kalau ada, ya mungkin aja sih kalau punya duit. Ini saya copy ya address-nya. Ini doi-nya saya copy. Saya taruh di Skyhub. Skyhub.ru. Let's check. Dapat kan? Ini full papernya. Oke? Udah ada full papernya. Terus kita tinggal save. Kayaknya teman-teman yang lain juga gitu deh. Udah seperti ini. Nah, udah selesai. Kita baca pelan-pelan, kita lihat. Abstraknya kita lihat. Decision Support System, Related Works, itu sama kayak penelitian sebelumnya. Atau referensi atau daftar pustaka lah. Nah. Tunggu, kok salah ya? Boarding kan? Oh iya benar, boarding house, benar. Nah, ini kita bisa ambil abstraknya, Mas. Kumpulin satu-satu. Jangan sampai support system ya. Karena ini nggak ada hubungan kan? Ya kita ngambil ininya lah. Satu kita ambil. Kalau cuma atasnya doang dan bagian-bagian bawah nggak ada cerita tentang boarding house, ya udah nggak usah kita ambil. Ya. Ini cuma algoritma atau memang dari ujungnya. Result. Result ada nggak di sini? Based on implementation test result that have been algorithm. Ini tentang algoritma. Accuracy can be conclude. Nggak ada hubungan dengan decision support system. From the resulting accuracy, it can be concluded the application of this decision support can be used as user get to boarding house. Nah, iya, nggak bisa dipakai. Ya udah, yang dipakai backgroundnya aja. Ini salah satu cara. Balik lagi ke Scopus tadi. Lihat lagi, ada nggak yang nggak ada hubungannya? Bacain satu-satu, sesuai nggak? Oke? Kalau misalnya, ini ada tulisan smart cost, nah kita baca-baca dulu boarding house. Terus udah gitu, ini pakai ada nama smart cost, KOST. Sekarang kalau misalnya pakai cost doang, saya nggak tahu keluarnya apa. Ini kita edit lagi. Nah ini kan kita udah punya mana sih boarding and house gitu kan ya. Or cost. Apalagi kita tambahin lagi di sini kita bisa tambahin. Nah tambahin UX or coba dapat nggak? Dapat 3. Tuh, ada tuh. Soal ini ada nih. Tuh, ada Nielsen heuristic. Gimana Mas Gunawan? Saya dapat nih. Ya Pak. Oke. Nah, teman-teman lain juga gitu ya. Cara nyarinya yang penting. Ini bisa jadi referensi utama kita atau bisa dibilang sebagai state of the art. Ya, ini saya udah kasih tahu cara cari Scopus, saya kasih tahu juga di Skyhub untuk downloadnya, Anda tinggal review. Cari tempat lain juga. Kalau memang di sini nggak ada, dikit, Anda bisa cari lagi di tempat yang berbeda. Misalnya di Google Scholar, ya boleh aja. Kalau memang terlalu banyak, kita limitasi dari judulnya aja, jangan abstrak dan segala macam. Oke, ini udah dapat. Nah, tahu dari mana Pak Sun? Namanya adalah usability atau UX atau OX gitu kan. Ini salah nih saya, bukan ini, edit dulu. Ini kok look sih? UX kan ya? Oh, tadi benar-benar masukannya di sini. Tutup kurung nih sebenarnya, bukan ini kan. Ya, jadi gitu. Dari mana nih tahu usability? Ya, saya juga belajar. Coba-coba, oh ternyata dia pakai N. Kalau pakai OR dia bisa milih UX atau usability gitu kan. Terus saya bisa pilih di sini ada title-nya abstrak sama keyword. Coba saya title doang, ada nggak? Kalau nggak ada ya udah saya lebarin lagi. Gitu cara nyarinya. Oke Pak. Sip ya. Oke. Nah, ini udah berarti
PR-nya di judul. Mana judulnya tadi ya? Hilang nggak? Apa? My God, tadi kehilangan ya saya. Tadi kepencet hilang nggak sih? Kok saya lupa. Belum nemu sih, juga sambil cari Pak. Saya archive. Aduh, ampun deh. Send to board, make a template. Saya taruh mana nih? Tadi kepencet nih sebenarnya. Gimana caranya supaya nggak delete? Kenapa saya lupa? Send to board. Dah. Mas Gunawan dan teman yang lain, tolong yang di sininya diganti. Antara dua ini mana yang harus diambil? Ya. Mungkin yang UAE saya belum pernah dengar, jadi mungkin yang UAE-nya yang bisa diganti. Saya kasih tahu pilihan-pilihannya. Anda bisa pakai PacMed, Anda bisa pakai usability testing, Anda bisa pakai ISO 924 Nielsen, terus Anda pakai heuristic evaluations, Anda bisa pakai eye tracking, Anda bisa pakai think cloud, Anda bisa pakai performance measurement, banyak yang bisa dilakukan. Tapi untuk mencari tahu itu Anda perlu tahu. Oke, mencari reference atau state of the art. Pak Sunardi, untuk usability testing kan ujungnya ketika penilaian di akhir itu kan kalau nggak salah pakai survei. Sementara kan kita kalau pakai UX kan juga survei, apa nanti nggak nabrak? Justru yang kita butuhkan adalah hasil survei dan hasil testing. Nggak nabrak. Kekuatan kita adalah mengkombinasikan dua metode menjadi satu. Kita ambil ujungnya deh. Ya, kita ambil ujungnya yang transfer. Misalnya nih kemarin nih, transfer bank. Ya. Itu waktu pas diteliti secara kuesioner tentang dependability, ya, atau tentang continuity lah, atau apapun ya di situ ya, diinformasikan. Anda bingung nggak dengan menggunakan transfer? Itu ada di UAQ misalnya. Nah, terus waktu pas kita uji lagi dengan usability testing dengan effectiveness, ya, ternyata mereka bingung, waktunya lama. Kebayang maksudnya? Iya. Ya. Nah, dari dua hasil evaluasi itu meyakinkan kita untuk mengganti fitur transfernya, tampilan fitur transfer. Yang awalnya kita nginput, nah kita bisa tambahkan selain kita input lainnya ada tambahan 10.000, 50.000, 200.000, 400.000, 500.000, sama kayak ini Gojek. Kebayang maksudnya? Iya. Nah, itu mempermudah maksudnya. Kenapa Pak harus pakai dua? Sebenarnya satu aja cukup. Tapi kalau satu aja, saya tuh nggak yakin pakai questionnaire. Anda nanya 100 orang, belum tentu 100-nya benar. Rata kanan aja. Anda tahu nggak? Di UAQ, ini yang lain ya, perhatikan baik-baik ya. Di UAQ itu ada pertanyaan yang diputar sama mereka. Kalau ada yang udah review, udah research, pasti tahu. Suka atau tidak suka? Ditukar semua. Kenapa? Suka tidak sukanya ditukar semua. Ada yang rata kiri, ada yang rata kanan. Iya. Jadi kalau orang semua rata kanan itu langsung di-exclude. Anda harus buang itu. Kalau enggak datanya kotor. Ya, jadi kita nggak bisa ngandelin data questionnaire doang. Makanya kita pakai yang kualitatif. Testing. Kita ambil 10 orang. Idealnya 20. Tapi kalau misalnya nggak sempat ya 10. At minimum 5. Panggil 5 orang di Zoom. Tolong dong bantuin kita. Nah, sekarang Bapak coba. Tasknya adalah Bapak login. Bisa nggak? Oh, bisa. 4 orang bisa, 1 orang bingung. Tulis. Ya, oke. Task kedua. Register. Semuanya bisa. Tapi yang 4 orang itu rata-rata 1 menit. Tapi yang 1 orang 2 menit. Nah, kita bisa tanya, mentoknya di mana tadi Pak?
Oh, waktu pas saya ini single sign on-nya saya rusak. Kita tulis sebagai temuan kita. Cuman biasanya nggak kita masukin ke dalam paper kita. Cuman kita take note aja. Kebayang? Bayang. Oke, ya ini nanti diganti. Balik seperti kelompok yang tadi tentang yang di semen gresik. Apapun yang Anda pilih selama ini adalah kualitatif itu sudah oke. Tinggal Anda pilih. Jadi menurut saya besok kita udah nggak usah kutak-atik masalah judul lagi. Sebentar. Ini supaya nggak pusing. DT-nya saya buang dulu ya. Yang dipakai RIS ya. Bener nggak? Mbak M ya? RIS kan ya? Atau apa aplikasinya? Iya, Pak. Oke. Ini yang Mami Kos, kita bilangnya rental house ya? Apa rental apa tadi? Boarding. Boarding. Kok rental sih? Boarding. Nah, dengan Anda kasih judul boarding, itu bisa di-searching sama orang lain. Kalau nyari di Scopus Mami Kos bingung. Apaan ini? Nyasar. Enggak, masalahnya orang Indonesia tahu itu Mami Kos. Tapi orang apa namanya, orang Turki, Singapura, Iran, apaan ini pasti ditanyain. Oke. Kecuali Gojek mungkin udah terkenal kali ya. Oh, ini Gojek tahu, orang Vietnam tahu. Sip, gitu Mas Gunawan, Mbak Ika, Mbak Raffi, Mas Raffi, ada pertanyaan? Belum Sementara di saya belum ada, Pak. Nanti kalau ada paling chat lagi biasa. Iya. Yang penting ini langsung dikerjain bab 1 semuanya ya. Oke, Pak. Ya. Kumpulin Anda punya folder. Tadi berapa foldernya? Let's check ya. Nah, ini langsung ini aja, langsung jurnal aja. Ini ya baru 3 ya. 3 4. Nggak harus banyak. Jangan skripsi orang yang dikumpulin, nggak gitu ngepek. Bikin Excel-nya kayak tadi, kayak gini nih. Saya lebih oke kalau ada tampilan kayak gini. Lebih sistematis nanti. Next. Thank you, Pak. Ya, sip. Oke, sekarang Mas Hafiz, Mas Irfan, dan Mas Fajar. Kita punya waktu tinggal 10 menit lagi. 10 menit. Iya. Mungkin dari penggantian judul kali ya, Pak. Kemarin kan yang saya sebelumnya chat ganti ke video on demand. Oke, video on demand. Jadi pakainya Pak, UAQ and UAQ. Kualitatif survei itu sebelumnya maksudnya kayak open-ended question lewat survei, jadi dikirimnya bareng UAQ. Mikirnya sih gitu awalnya. Oke, terus kelanjutannya apa? Maksudnya kelanjutan untuk Iya. datanya dilakukan. Lanjutannya Pak, mungkin yang seperti tadi Bapak bilang melakukan interview bisa by Zoom atau gimana, dari mulai login ke aplikasi sampai dia menggunakan aplikasinya gitu Pak. Ya, berarti bukan interview, jatuhnya adalah tes. Oh iya. Oke, tesnya mau pakai apa? Tadi kan saya udah bilang sama yang tadi kelompok sebelumnya. Banyak nih alat tes nih. Yang belum ada kan ini kualitatifnya, belum kuantitatif kan? Nah, langsung di state mau pakai apa. Nah, komunikasi dah kalian semua. Mau kuantitatifnya apa, kualitatifnya apa. Judulnya biasanya nggak ada, sangat jarang menurut saya yang tulisannya UAQ dan bla 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 ke ini. Ya, jarang. Tapi ya kalau mau dibikin ya oke juga sih, terserah. Mungkin ada masukan Pak, bagusnya gimana? Enggak big deal sih menurut saya. Ya dibalik aja bisa analisa on video demand application based on bla bla bla, nggak masalah juga. Mau begini juga boleh, tapi kualitatif survei approach-nya ini yang saya masih masalahin.
Ya, Siap, siap. oke. Ya, Pak. Ingat loh, nanti waktu pertanyaan selanjutnya yang pernah saya bilang, itu tuh urgensinya apa? Kemarin yang dari chat urgensinya itu kan dari aplikasi videonya itu Hmm? 3,7 di yang Rating kami Advice rasa Score. jelek. Ya itu boleh. Bisa juga ini video on demand ini di Indonesia mau ambil berapa? 3, 4? Kemarin baru satu aplikasi sih yang video.com itu. Nggak boleh 1. Oh. Ya, Anda apa? Apa tuh? Oke, ya boleh kalau ngambil dari situ. Bisa juga ngambil dari yang top 3 subscriber terbanyak misalnya. Itu juga bisa. Nah, yang diambil itu bukan karena problemnya, Oh, karena bagusnya ya, Pak. karena bagusnya. Karena Melihat apa bagus dan apa kontribusi UX untuk review nilai setinggi itu mungkin. bukan ke situnya sih, lebih ke banyak orang yang memperhatikan. Jadi misalnya kita bisa bilang latar belakangnya si pengguna Netflix itu ada 7 juta di Indonesia, misalnya ya. Misalnya. Nah, ini dari Netflix, Disney Hotstar ada 4 juta. Nah, ini ada 3 terbaik. Nah, 3 terbaik ini kita akan review bukan memperbagus dia punya, nggak ngepek. Ya kan udah bagus. Nah, lebih ke kalau kita ingin menciptakan aplikasi video on demand, ada poin-poin penting yang harus diperhatikan. Misalnya kecepatan buffer time, misalnya. Ya kan? Terus melihat review atau trailer secara otomatis misalnya kayak gitu. Nah, itu kan menjadi indikator. Kalau ada perusahaan baru bikin, itu bisa merefer Anda punya paper. Untuk bagian prototipe, kontribusinya jadinya bagaimana, Pak? Kalau misalnya urgensinya karena nilainya jelek, kontribusinya kan bisa salah satunya prototipe berdasarkan penilaian tuh. Tapi kalau Iya. ngambilnya dari nilai bagus bagaimana? Nah, yang dari nilai bagus nggak kelihatan prototipenya. Masalahnya gitu. Dia lebih ke penilaian aja. Harusnya consider Oh, ini, consider ini, consider ini, consider ini gitu. Bentuknya siap, esai. siap. Kayaknya Jeleknya gitu. lebih mudah kayaknya. Iya lebih mudah sih dan lebih terkenal. Cuman dari sisi apa ya? Dari sisi iya, ya nggak apa-apa lah, terserah sih. Kalau mau yang tidak terkenal, berarti kan ada yang diperbaiki dari tampilan layarnya gitu kan. Iya ya. Tapi kalau memang udah terkenal ya nggak diperbaiki, cuma dipertimbangkan lah. Misalnya nih, kemarin kan ada nih yang e-commerce, tapi judulnya udah bagus, cuman orangnya hilang kan parah. Cuman sendiri yang kerjain, 2 orangnya nggak ada kabar sama sekali. Padahal judulnya udah bagus. Dia bikin usability evaluation untuk e-commerce Indonesia. Si hijau, si orange, sama si biru. Nah, dia menemukan bahwa si biru itu jeleknya adalah bagian-bagian ini. Nah, kita nggak bisa dibilang si biru harus merapikan begitu, karena nggak mungkin lah. Cuma menjadi consider bahwa poinnya itu harusnya ada bagian A, B, C yang perlu diperbaiki. Gitu. Kebayang ya maksudnya ya? Siap, siap. Jangan satu, ya, jangan video doang. Harus cari data. Berdasarkan yang jelek boleh, rating jelek ya. Berdasarkan top 3 juga boleh. It's okay. Oke, gitu ya? Siap. Oke. Judulnya diganti. Karena judulnya diganti, Semuanya mundur. semuanya mundur semua. Nggak apa-apa. Ya, emang belum bikin kayak jangan-jangan. Udah sih Oh ya, itu Udah, Pak. kanibalisasi dari yang kanibalisasi apa, ngaku lagi. proposal sebelumnya diganti-ganti kalimatnya. Oh ya udah, pokoknya saya rapihin pada saat judulnya udah berubah, kita review ya. Siap, siap. Ya, Pak. Oke. Terima kasih. Ya, ini berarti saya ganti ya. Berarti tim Vote aja, vote. apa nih bilangnya? Video on demand. Video on demand. Wih, vote ya, on demand. Ya dah, vote lah biar keren. Tuh, kan jadi keren kan?
Ini jangan salah, yang saya ekspektasi mungkin gamification, ternyata yang masuk video on demand jurnal. Wah, Waduh. kenapa enggak gitu kan? Kadang memang sometimes kan miracle kan happen kan. Nah, malahan yang mahasiswa saya sebelumnya yang saya bilang saya kasih tahu tentang social aid, saya pikir nggak bakal bisa masuk. Dia masuk duluan. Yang lain ada yang udah bagus, nggak diterima. Ya, sometimes ya gitulah. Oke, semuanya sudah dapat ya? Bener nggak? Ada yang belum ke review nggak? Ini ya, Kelompok saya Pak, belum Pak. Bobby ya? Bener ya? Iya Pak. Oke, selain Bobby ada lagi? Udah ya? Oke. Judul, mentok. Gimana nih judulnya? Iya Pak, kemarin Pak Nadi ini Pak udah disuruh untuk menentukan metodologi Pak dari judul yang sudah ditentukan Pak. Terus kita memutuskan untuk membuat dua metodologi, yaitu user survey untuk yang kuantitatif sama comparative analysis untuk yang kualitatif. Comparative analysis, saya jarang dengar sih, tapi ya nggak apa-apa. Itu kualitatif ya? Iya Pak. Berapa orang respondennya biasanya? Reviewnya mana? Maksudnya papernya mana? Udah bikin? Maksudnya udah kumpulin paper-paper yang berhubungan? Udah dikumpulin Pak. Di mana? Folder mana? Di folder penting Pak. Folder penting di mana? Di jurnal ini? Ya Pak, di jurnal Pak. Ada yang namanya mana tadi judulnya? Comparative analysis ya? Ada nggak comparative analysis di sini judulnya? Nggak ada loh. Di nomor berapa judul comparative analysisnya? Ada nggak Mas? Saya harus cari sini nih kalau nggak ada. Mohon maaf Pak, ternyata nyarinya terpisah dengan yang dikumpulin. Nanti akan saya untuk yang referensi dari metodologi Pak. Tunggu, saya penasaran. Ada nggak comparative analysis? Title aja saya cek. Oke, ada ya. Saya tambahin lagi di sini. Saya tambahin ya di sini usability evaluation. 19. Oke, sip. Ini juga bagus nih. Usability evaluation method academic mobile application. R4 method better? Wih, keren. Nah, lihat bentar ya. Banyak yang bagus-bagus sebenarnya. Coba. Evaluation bla bla bla, the data is collected, ada interviewnya. Interview ada 10, survei 10. Wah, dia pakai HE nih. Nah, terus totalnya ada 110 respondennya. Ini resultnya academic portal applications. Oh, dia pakai yang di-compare adalah metodologinya. Pintar juga nih orang. Bukan yang di-compare aplikasinya satu. Tapi kalau kita menggunakan metodologi, kalau dia meng-compare metodologi. Ini bisa jadi masukan. Tapi anyway, kita balik lagi kemari. Jadi judulnya Comparison of Navigation Menu Design in Mobile Applications. Ini lebih ke navigation menu design, benar ya? Iya Pak, betul Pak. Antara dua menu desain.
Kenapa case study-nya cafe shop? Karena kami menemukan sih, Pak, bahwa hanya ada 2 coffee shop yang gede di Indonesia, case study-nya, yaitu Kopi Kenangan dan Janji Jiwa, itu benar-benar memiliki 2 desain yang berbeda dalam segi navigasi ini, Pak, navigasi menu. Satunya hamburger, satunya pakai yang set. Shop Gitu app sih, Pak. ya. Terus juga update, Pak, ya. Kami juga udah buat ini, Pak, apa namanya, latar belakang. Mungkin bisa dicek nanti di sini, Pak, ya. Udah bikin latar belakang. Pinter ya. Saya bilang mau ganti jadi nggak enak jadinya. Iya, Pak. Ya, ya udah jalan. Udah biarin dah. Siap, Oke, Pak. mudah-mudahan. Ya, Iya, Mas. iya, Bisa, Pak. mudah-mudahan bagus. Ini bilangnya coffee shop apps ya, jangan coffee shop doang. Oke. Oke, Karena Pak. yang Anda review kan apps-nya ya. Iya, benar, Pak. Nah, sebenarnya yang kalau saya punya waktu untuk bicara kepada Anda lebih ke ini sih, lebih ke di dunia itu cafe shop nggak terlalu banyak masalahnya. Kalau di Indonesia memang lagi iniin. Kalau untuk mencari hamburger dan navigation app kan sebenarnya nggak harus cafe shop. Mungkin kalau Anda menemukan, let's say ya, contoh ya, e-commerce itu membuat orang tertarik. Saya khawatirnya waktu pas Anda cari Scopus, itu cafe shop keluarnya itu kulineri semua. Khawatirnya. Nanti nyari reason di bab satunya sulit. Tapi kalau memang udah ya nggak apa-apa. Kita lihat aja. Mana nih Anda punya folder? Oh, tadi udah ya jurnalnya. Let's check ya jurnalnya. Web, smartphone. Carinya yang smartphone semua ya. Nah ini kan cafe shop. Nanti boleh menjelaskan dikit, Pak, terkait yang tadi, Pak. Apa tuh? Jadi latar belakang kita untuk memilih kenapa kok coffee shop itu kami jelaskan juga di latar belakang yang sudah kami buat. Jadi akhir-akhir ini kenapa kami memilih coffee shop di Indonesia ini sudah mulai banyak coffee shop yang bermunculan, dan semenjak pandemi ini orang-orang itu banyak menggunakan aplikasi dari coffee shop tersebut. Jadi menurut kami sangat ini, Pak, ya, sangat up to date dengan apa yang ada saat ini gitu, dengan berkembangnya orang-orang itu lebih memilih memesan kopi itu dengan melalui aplikasi. Itu dari kami sih, Pak. Buat tambahan aja acuan. Ini saya jelaskan juga di latar belakang. Oke, ini contoh yang bagus, udah dikasih lihat. Akhirnya ada yang bisa saya centang. Iya, Pak. Dah, saya centang semua tuh. Oke, makasih, Pak. Ya, silahkan dilanjutkan. Tinggal nanti rumusan masalah ya. Rumusan masalah udah belum? Sebenarnya sudah, Pak. Cuman Tapi mungkin belum lihat ya, Pak. perbedaan sama perbedaan sama, Mas. Oh iya, Pak. Ya. Jadi saya bilang tadi perbedaan boleh, analisanya, terus rekomendasinya. Oke? Oke, Pak. Siap, Pak. Ini dirapihin. Saya pindahin ke sini. Oke, Pak. Iya. Udah bikin dulu, saya mana tega bilang ganti. Kesian. Udah, makanya jalan aja lanjut. Enggak kok, enggak ada masalah kok. Saya cuma ya namanya idealisme kan pasti maunya kayak gini. Tapi enggak apa ya maksud saya? Enggak meter besar. Cuman memang nanti ininya nih user survey and comparative analysis. User survey metodologinya apa?
Ya, ini langsung kalau mau jangan user survei, langsung aja pakai UIQ atau pakai SUS gitu. Kebayang maksudnya, Mas? Iya Pak, oke Pak. Mm. Mungkin dari Pak Nadi ada masukan Pak, kalau konsepnya seperti ini terkait judul itu baiknya menggunakan metodologi apa Pak ya, dari yang sebelumnya mungkin. Iya, yang milih Anda. Saya cuma kasih pilihan, ada SUS, ada UIQ, ada SUE, yang pilih Iya. Anda. Oke, saya nggak menyarankan 1-2. Oke Pak.